Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkanlah saya untuk menampilkan sebuah video yang bertemakan bulan Oktober sebagai bulan bahasa dan sastra. Tentang bahasa dan sastra. Berbicara tentang bahasa adalah salah satu kata yang terdengar tidak asing di telinga kita. Terlebih lagi kita sering menggunakannya sebagai salah satunya alat ekspresi diri dan komunikasi. Dan tentu saja, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya bahasa. Ia selalu dibutuhkan oleh manusia dalam pembentukan masyarakat. Tanpa bahasa, masyarakat tidak akan terwujud, karena ia merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat di sekitarnya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakaiannya. Dan bahasa juga merupakan bagian kebudayaan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan sebagai fondasi dasar dari kebudayaan. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili. Kumpulan kata atau kosakata itu oleh ahli bahasa disusun secara alfabetis atau menurut urutan abjad, disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus. Pada waktu kita berbicara atau menulis, kata-kata yang kita ucapkan atau kita tulis tidak tersusun begitu saja, melainkan mengikuti aturan yang ada. Untuk mengungkapkan gagasan, pikiran atau perasaan, kita harus memiliki kata-kata yang tepat dan menyusun kata-kata itu sesuai dengan aturan bahasa. Seperangkat aturan yang mendasari pemakaian bahasa atau yang kita gunakan sebagai pedoman berbahasa, inilah yang disebut tata bahasa. Sementara sastra yang berasal dari bahasa Sanskerta merupakan kata serapan yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran dan tra yang berarti alat atau sarana. Selain itu, dalam dunia kesusastraan, sastra terbagi menjadi dua, yaitu tulisan dan lisan. Tulisan bisa dikatakan sebagai karya yang lahir dari tangan-tangan penulis dan menciptakan warna tersendiri untuk menambah kesan sastra. Sementara lisan merupakan wadah atau alat untuk mengungkapkan isi dari sastra yang telah diciptakan tadi. Bahasa dan sastra merupakan ilmu dan seni. Dikatakan sebagai ilmu karena bisa dipelajari. Selanjutnya disebut sebagai seni karena dapat digunakan dengan memperhatikan berbagai faktor keindahan yang dapat mewarnai bentuk bahasa yang digunakan. Selain sebagai ilmu dan seni, bahasa dan sastra merupakan alat utama, media pengungkap rasa, ide, pikiran, dan gagasan. Karenanya, keduanya merupakan cermin jiwa penggunaannya. Sebagai media pengungkap rasa, pikiran, dan gagasan, bahasa berperan penting di dalam mengolah jiwa. Sekalipun rohani seseorang sedang gundah gulana, tapi jika kegungdahannya itu dilahirkan dengan kesejukan berbahasa, maka yang keluar yang muncul di permukaan adalah karakter kedamaian. Sebaliknya pula, meski jiwa seseorang dalam keadaan tenang, tetapi apabila diekspresikan menggunakan konflik, maka yang lahir di permukaan pun adalah kekacauan. Dengan demikian, betapa besar bahasa dan sastra itu berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Membentuk karakter adalah membentuk jati diri. Sedangkan di negara kita sendiri, tuan rumah dari bahasa Indonesia, kita tahu bahasa Indonesia terbentuk dari beraneka ragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Bahasa Indonesia merupakan cermin kemajemukan yang ditunjang dengan berbagai simbol pemersatu bangsa. Salah satu pemersatu itu adalah bahasa Indonesia. Namun, masalah yang dihadapi bangsa kita saat ini adalah kondisi kebahasaan di Indonesia yang cukup memprihatinkan, terutama penggunaan bahasa Indonesia.
Penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum seperti nama bangunan, nama kompleks, perumahan, nama pusat perbelanjaan, serta nama hotel dan restoran juga mulai marak menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nama tempat yang seharusnya menggunakan nama berbahasa Indonesia, tetapi menggunakan kata asing itu menunjukkan mulai runtuhnya jati diri keindonesiaan. Kondisi seperti itu harus kita sikapi dengan arif agar kita tidak menjadi asing di negara sendiri. Namun, alangkah lebih baik jika bisa menyeimbangkan kemampuan antara bahasa ibu kita dan bahasa-bahasa lainnya. Jangan sampai sebagian warga negara Indonesia kita lancar berbahasa asing, tetapi malah tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, untuk memecahkan masalah ini adalah dengan penanaman cinta bahasa kepada anak bangsa haruslah dari sejak kini hingga perguruan tinggi secara optimal melalui mata pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan siswa dan berbahasa dengan memanfaatkan berbagai media belajar, metode pendekatan, strategi pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran. Bulan Bahasa dan Sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti bulan bahasa dan sastra adalah kegiatan kebahasaan dari kesastraan Indonesia yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan Oktober sebagai bulan lahirnya Sumpah Pemuda oleh Pusat Bahasa dan Lembaga Pendidikan yang memiliki jurusan Bahasa Indonesia serta instansi yang relevan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Mengapa bulan Oktober disebut sebagai bulan bahasa? Karena pada bulan Oktober dipilih sebagai bulan bahasa dan sastra merujuk pada sejarah bangsa. Pada bulan ini, tepatnya tanggal 28 Oktober yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, ditetapkan pula sebagai bahasa resmi yang digunakan untuk bermasyarakat, yakni bahasa Indonesia. Berikut isi ikrar Sumpah Pemuda yang dibicarakan pada tahun 1928. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sepenggal ikrar pada poin ketiga naskah Sumpah Pemuda, itulah yang menjadi bibit jadinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oleh karena benang merahnya dengan Sumpah Pemuda yang dahulunya diikrarkan, Indonesia memperingati bulan Oktober sebagai bulan bahasa dan sastra. Peringatan bulan bahasa dan sastra setiap bulan Oktober sendiri kiranya ditujukan untuk mengingat bahwa kukuhnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bukan tanpa ancang-ancang dan songger perjuangan. Agar sebagai putra dan putri Indonesia, kita lebih menghargai bahasa Indonesia. Agar sebagai putra dan putri Indonesia, kita lebih berbangga terhadap bahasa Indonesia. Pada bulan Oktober, kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan biasanya seperti lomba membaca puisi, menulis cerpen, lomba pidato, pentas drama, dan perlombaan lainnya yang berkenaan dengan bahasa. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan dalam merayakan bulan bahasa yang terjadi di SMA Negeri 1 Bululawang sebelum pandemi COVID-19. Berikut adalah videonya. Kan selagi edian digotong nalika marang bapaknya Suminten. Yen dheweke siap rabi karo Suminten supaya Suminten ora edan maneh. Dek, kepriye yen aku rabi wae karo Suminten? Aku mesake Suminten yen terus-terusan edan, Dek. Terus tresnane sampean marang aku kepriye, Mas? Terus ngaku marang kowe ora bakal ilang. Senajan aku nduweni garwa loro. Warok Suromenggala lan Warok Siman Gelut. Nanging
kelorone duweni ilmu kang padha dhuwure amarga kelorone sak perguruan. Dadi ora ono sing menang dan ora ono sing kalah. Pak, kados pundi menawi seminten keromo kalian kula supados mboten edan malih. Lah karwamu cempluk kepriye le? Cempluk sampun purun kula dadosaken garwa pertama, Pak. Ya wis, nek pancene kowe iso rabi karo anakku Suminten, aku setuju. Nggih, Pak. Seminggu malih kula bakal tindak dhateng griyanipun panjenengan. Ya wis, aku arep mulai ngomong marang anakku Suminten. Suramanggala, gelote awake dhewe cukup tekan kene wae. Mantumu iki gelem tanggung jawab marang anakku Suminten. Iya sih man, sepurane anak aku ya sih man. Awak dhewe iki kanca, ora pantes nek tukaran gara-gara Subroto. Seneng banget. Akhirnya Suminten rabi karo wong lanang sing diidam-idamake, yaiku Subroto. Saiki Subroto duwe bojo loro. Gokil. Alhamdulillah ya Nduk, kowe sudah rapi karo Raden Subroto. Ibu seneng banget yang duweni mantu kaya Raden Subroto. Lah iya mbok, aku ya seneng banget yang duweni bojo kaya Raden Subroto. Mbok Pak sepuranono aku yo. Penginane aku wis edan amarga Mas Subroto minggat. Aku hilas, Pak. Mbok. Wis Nduk, ora apa-apa. Bapak karo si Mbok ya ngerteni keadaanmu. Aja kaya ngono kuwi maneh ya, Nduk. Nduk, wis, ayo gendang macak ya aja suwe-suwe. Raden Subroto karo keluargae meh padha teko. Sik to, Pak. Aku tak macak sing ayu kanggo Kang Mas Subrotoku. Kula nuwun. Monggo pinarak Kanjeng, ngeten iki gubuk kula. Suwun Kang. Kang, anakmu arep tak pek mantu. Piye Nduk, kowe gelem apa ora dipek mantu karo Kanjeng Adipati? Waduh, Pak. Aku gelem banget yang dipek mantu karo Kanjeng Adipati. Kanjeng, anak kula purun dados garwanipun Raden Subroto. Ngene wae Siman. Rong dina maneh aku bakal rene maneh ngrabeke Suminten karo anakku Subroto. Piye Subroto? Nggih, Romo. Kula sarujuk sanget. Ya wis Kang, aku karo keluargaku pamit mulih. Amarga arep nyiapake piranti-piranti sing bakal tak gawa rene. Nggih Kanjeng, matur nuwun amargi Kanjeng sampun purun mampir ing gubuk kula. Kula kaliyan keluarga ngaturake suwun marang Raden Subroto amargi saged nampa Suminten. Nggih, Pak. Monggo sedaya